Kerajaan atau Kesultanan Buton tak pernah dijajah Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang, dan Mongolia. Sebuah pulau kecil di sebelah tenggara Sulawesi atau Pulau Sulawesi yang merupakan bekas wilayah Kesultanan Buton sejak abad ke-12 atau sebelumnya tak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa penjajah yang masuk ke wilayah Nusantara ini. Pulau Buton yang merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang sama sekali tidak pernah dijajah oleh Portugis maupun Belanda. Bahkan mereka tidak berani macam-macam dengan wilayah Kerajaan Buton hingga atau Kesultanan Buton. Asal-usul Kerajaan Buton dan hingga bergantinya menjadi Kesultanan Buton bukan bersekutu dengan Belanda ataupun Portugis ataupun bangsa-bangsa penjajah lainnya, melainkan pemimpin dari ketiga negara ini sangat dan mengingatkan hingga melarang para pemimpinnya agar tidak mengusik atau membuat ulah dengan Kerajaan Kesultanan Buton. Seperti Belanda misalnya, mereka tahu kekuatan kerajaan atau Kesultanan Buton dan mereka bisa membaca kekuatan kerajaan Kesultanan Buton karena bersama rakyatnya mereka menyatu, dan dalam pikiran mereka Buton sangat strategis untuk menjadi tempat persinggahan, tempat berlabuh ke timur atau ke barat. Tempat berlabuh ke timur atau ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Kino Television Indonesia menyajikan tentang bagaimana kehebatan Kerajaan Buton hingga lahirnya Kesultanan Buton di masa penjajahan, dan dia tidak pernah dijajah. Years into the future, the predator is reaching to the nation, energize the massive sound of the DJ, enjoy the sensation of Hologram. Kekuatan hulu balang atau serdadu atau solodadu dalam bahasa Butonnya di wilayah Kerajaan Buton dan Kesultanan Buton sangatlah kuat. Bahkan di sini terjadi para pendekar-pendekar dan para ahli dan aulia mampu menghadapi segala tantangan. Selain itu, saudara, setelah bangsa-bangsa kolonial penjajah baik Portugis, Belanda, hingga masuknya
Mongolia dan masuknya Jepang tidak mampu menaklukkan Kesultanan Buton. Karena Kesultanan Buton selain memiliki tempat yang strategis, juga dijadikan tempat persinggahan oleh kapal-kapal berlabuh untuk datang ke wilayah timur Indonesia ataupun mau menuju ke utara timur Indonesia hingga ke barat Indonesia, demikian pula ke selatannya. Oleh kapal-kapal bangsa penjajah itu, ia mewanti-wanti kepada seluruh armadanya untuk tidak coba-coba mengganggu dan melakukan atau mengusik kerajaan atau Kesultanan Buton. Karena jika saja Anda mengganggu Kesultanan Buton, maka itu akan berdampak fatal dan mungkin mereka tidak sampai ke tempat tujuan, karena mereka mengetahui kekuatan prajurit kerajaan Kesultanan Buton. Dan pada masa itu Buton bukan lagi sebuah daerah atau bukan lagi sebuah daerah jajahan, melainkan sama dengan sebuah negara karena sudah mempunyai raja atau kesultanan berserta tatanan menteri-menteri dan bawahan-bawahannya. Demikian pula pada masa itu disebutkan dari tiap daerah di wilayah Kepulauan Buton ditanamkan juga seorang pemimpin bawahan raja atau sultan, termasuk dipilihnya juga seorang bonto di suatu daerah kekuasaan Buton. Dan Buton adalah sebuah kerajaan dan kesultanan yang paling aman dan sejahtera di masa-masa pemerintahan kerajaan Kesultanan Buton. Dan paling tidak, wilayah ini dan tidak pernah ketinggalan angkatan lautnya, juga terkenal pelaut-pelautnya ulung yang sangat dikenali di seantero kerajaan dan kesultanan di seluruh wilayah Nusantara. Karena itu Belanda maupun Spanyol hingga Portugis, mereka mengeluarkan dekrit. Dekrit itulah yang menyebutkan bahwa mengingatkan hati-hati jangan pernah mengusik wilayah Kesultanan Buton, karena di sana ada raja dan sultannya bersama rakyatnya. Sebaliknya, ini juga membuat kerajaan Kesultanan Buton disegani oleh sahabat-sahabat maupun lawan-lawannya kala itu. Sebagaimana semboyan utama yang dipegang oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Buton yang disebut adalah Bolimokaro Somano Lipu, kemudian Bolimo Lipu Somano Adati, kemudian Bolimo Adati Somano Hukumu, Bolimo Hukumu Somano Agama. Dengan pegangan inilah raja atau Kesultanan Buton damai dan sejahtera, sehingga rakyatnya di sana bisa bebas kemana-mana hingga mengarungi samudera, mau ke utara, selatan, timur, dan barat. Mereka intinya, orang Buton adalah bebas dan pelaut-pelaut unggul. Intinya Buton tidak mengorbankan rakyatnya, tidak pernah mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan para petinggi kerajaannya, maka memilih berdamai dengan siapapun yang singgah di Buton, asalkan dengan niat baik dan bukan cari musuh. Dan maupun Soekarno atau Bung Karno kala itu kenapa nekat dan cepat-cepat minta Kesultanan Buton untuk masuk ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemirsa, Bung Karno pada saat itu melakukan cepat-cepat untuk bagaimana mengajak Kesultanan Buton, karena pada saat itu takut kalau sempat Kesultanan Buton masuk ke kekuasaan lain, maka akan menghambat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena posisi strategis wilayah Buton, terutama wilayah pelabuhannya. Pelabuhan Buton memang sangat strategis, menjadi tempat transit bagi kapal-kapal yang dari arah timur ke barat
utara ke selatan, dan barat ke timur. Dan jika sampai Kesultanan Buton tidak mau gabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, maka akan putus jalur hubungan Indonesia Timur dan Barat. Hal itulah yang ditakutkan oleh Bung Karno pada masa itu. Sehingga jelang kemerdekaan Republik Indonesia, Kesultanan Buton bukannya kesultanan yang pengecut dan menjadi mainan dari bangsa-bangsa lain. Bung Karno lah yang datang langsung menemui Sultan Buton. Sehingga pada saat itu terjadi beberapa peristiwa-peristiwa. Sejumlah peristiwa penyerangan Belanda terhadap Kesultanan Buton, namun selalu gagal dan hancur berkeping-keping. Sehingga Belanda berpikir 1000 kali jika mengganggu wilayah kerajaan Buton atau Kesultanan Buton, karena di sini aturannya dan memiliki aturan serta sebuah negara yang sangat dasar dan memiliki serdadu yang kekuatannya maha dasar. Kesultanan Buton yang memegang teguh undang-undang atau undang-undang martabat 7 memang tak bisa dibanding-bandingkan dengan undang-undang lainnya. Dengan undang-undang martabat 7 itulah menjadi pegangan wilayah Kesultanan Buton dan hingga hari ini masih diamalkan oleh masyarakat Buton. Karena itu saudara, pemirsa, dimanapun Anda berada, memang jika kita bandingkan dengan daerah lainnya, dengan wilayah kerajaan atau Kesultanan Buton pada masa waktu itu, Kesultanan Buton sangatlah kuat karena sistem pertahanan dan pemerintahannya yang paling kokoh dan kuat. Sistem pertahanannya yang disebut Barata Patapalena, timur, barat, utara, dan selatan, sehingga sulit Belanda ataupun kerajaan-kerajaan lain mengalahkan Kesultanan Buton. Ditambah lagi pada waktu itu di wilayah Kesultanan Buton cukup banyak orang yang sakti, yang memiliki ilmu kanuragan yang maha dasar dan paling tinggi. Bahkan seantero Nusantara ini dikenal orang dari Kesultanan Buton sangatlah sakti, kebal dari berbagai senjata. Ada salah satu buku di Buton menceritakan salah satu pendekar yang dapat membunuh bangsa Belanda yang bernama Laodewolanda, yang menghabiskan pasukan Belanda ribuan orang dalam satu peristiwa saja. Luar biasa bukan? Bahkan saat ini di wilayah Kota Bau-Bau ada satu jalan yang namanya Jalan Laodewolanda. Jalan itulah diabadikan karena jasanya Laodewolanda menumpas ribuan orang-orang Belanda kala itu ingin menyerang wilayah kerajaan atau Kesultanan Buton. Luar biasa bukan? Bahkan bangsa Belanda pernah menjadi budak. Di Buton karena kalah perang dengan Buton pada masa sulit. Saat itu pula Buton berdiri dengan kokoh. Itu pun dikenal pada zaman itu adalah zamannya yang dipegang Kesultanan Buton yang biasa disebut dengan Sultan Gogoli Livuto atau Lacila. Bayangkan itu. Hubungan Buton dan Belanda adalah persekutuan yang saling menguntungkan. Belanda hanya menjadikan Buton sebagai pos pelayaran perdagangannya, tetapi bukan untuk menjadi jongosnya. Bahkan yang terjadi kala itu sebelum diampunkan kejahatannya Belanda masih menjadi jongosnya orang-orang di wilayah Kesultanan Buton atau raja-raja di wilayah Kesultanan Buton. Sementara itu Buton juga menjadikan Belanda sebagai sekutu untuk melawan kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang selalu ingin menguasai wilayah Kesultanan Buton. Keberhasilan Buton menghancurkan serangan Goa itu di luar dugaan oleh Belanda, karena Belanda sendiri sulit menghadapinya. Belanda jujur mengatakan sulit menghadapi
Sultan Goa atau Kerajaan Goa. Hal itu disebabkan Belanda yang hendak datang membantu justru tiba di lokasi perang setelah pasukan Karaeng Bonto Maranu dihancurkan oleh kerajaan atau Kesultanan Buton. Sehingga Belanda menganggap Buton mempunyai kontribusi besar untuk menyingkirkan pesaing-pesaing Belanda kala itu. Belanda juga mengambil kesempatan dari perang tersebut untuk menyerang Goa yang sudah tidak lagi memiliki banyak kekuatan atau pasukan. Sampai akhirnya kemudian ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang menandai Goa menyerah kepada Belanda tanpa syarat. Pada awal tahun 1900-an, setelah Belanda menemukan cadangan aspal alam yang besar di seluruh dunia, tepatnya ada di Buton, Belanda kemudian berusaha menguasai Buton sepenuhnya dengan jalur perdagangan tersebut. Itulah mengapa Buton lebih cenderung mendukung untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Atas diplomasi Soekarno di tahun 1960, Buton kemudian memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayangnya, kesempatan tersebut disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk membalaskan dendamnya. Pembalasan dendam atas hancurnya nenek moyang mereka itu, maka dibuatlah rencana licik untuk menghancurkan Kesultanan Buton dengan dalih mem-PKI-kan atau menumpas G30S PKI yang ada di wilayah Kesultanan Buton. Itulah awal morat maritnya beberapa kejadian-kejadian, bahkan tragisnya kala itu mem-PKI-kan Buton atau mem-PKI-kan wilayah Kesultanan Buton. Padahal itu adalah dendam nenek moyang mereka yang dikalahkan oleh Kesultanan Buton. Rencana licik itulah mereka lakukan hingga pada saat itu sudah tiba pada saat itu Bupati Buton pertama yang bernama Kasim itu dinyatakan gantung diri, padahal sengaja dibunuh dan kemudian digantung. Kejadian inilah yang tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Buton. Dan kala itu pula lah seluruh hulu balang yang ada di Buton sudah mempersiapkan diri. Tetapi pada saat itu Sultan Buton mengingatkan agar kita menunggu sebentar, karena saat ini kita sedang menyurat ke pemerintah pusat untuk kejahatan oknum-oknum yang datang dengan dalih menumpas G30 PKI di Buton itu. Kita tinggal menunggu jawaban. Namun, apa yang dikatakan oleh Sultan Buton itu ternyata bocor, yang pada akhirnya pelan-pelan para penjahat-penjahat yang datang dari wilayah tertentu itu untuk membalaskan dendam nenek moyang mereka itu, maka perlahan-lahan mereka menyingkir, yang pada akhirnya berpindah ke daerah lain. Tetapi Keraton Buton tidaklah seperti keraton biasa. Keraton Buton sangat kuat, bahkan kala itu sempat dibakar, tetapi dibangun kembali, dan akhirnya wilayah Keraton Buton dan benteng keraton yang kokoh itu hingga hari ini masih menjadi fakta sejarah dan disegani hingga bangsa-bangsa di dunia, baik Belanda, Portugis maupun negara-negara penjajah lainnya, masih mengenal bagaimana kekuatan para serdadu atau solodadu dalam bahasa Butonnya ketika berhadapan dengan tentara-tentara yang ingin masuk ke wilayah kerajaan Kesultanan Buton. Keraton Buton yang kuat dan disegani itu memegang puncak rekor hingga saat ini terkenal disebut benteng terluas di seluruh dunia dalam versi Guinness Book Record, kemudian rekor muri dan UNESCO. Pulau Buton yang dikenal sebagai satu-satunya tempat memiliki aspal alami dan terbesar di dunia itu memiliki keunikan suku bermata biru Buton, termasuk gua loba-loba,
primata terkecil di dunia bernama Tarsius. Dan itu ada di Pulau Buton, di daerah lain atau di pulau-pulau lainnya di wilayah Sulawesi ini. Tidak ada binatang atau yang namanya Tarsius itu. Kami akan menyajikan video ini dengan informasi menarik dan unik dengan fakta-fakta yang mungkin belum Anda ketahui. Lewat video ini, kami susun untuk menghibur Anda serta menambah wawasan pengetahuan dan mengalami bagi kita semua berbagai pengalaman bagi kita semua. Indonesia memiliki wilayah yang cukup banyak terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itulah andalan Indonesia. Karena itu saudara, meleburnya Kesultanan Buton kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyatukan semua wilayah yang harus dilalui Belanda pada kala itu, dengan adanya Kesultanan Buton menjadi penyangga dari berbagai macam wilayah baik barat, timur, selatan, dan utara. Di Butonlah tempat transitnya kapal-kapal para kolonial itu. Demikian catatan ini saya, Gino Samsudin Mirsab, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thousand years into the future, the Predator is reaching the nation, energize the massive sound of the DJ. Enjoy the sensation of